channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung. Halo sobat kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Episode kali ini kita akan membahas tentang kriteria kelinci jenis haikul ya, yang betina, terutama kriteria betina jenis haikul itu kebetulan di Niko Rabbit Farm itu ada yang usia 3 bulan. 3 bulan itu bobotnya 2,7 2,6 ya, lumayan ya, tidak sampai 3 bulan 3 kilo. Jadi untuk kriterianya itu diantaranya adalah bobot. Yang pertama, untuk kelinci bedaging pasti adalah bobot acuannya. Jadi kadang ada yang usia 2 bulan itu sampai 2 kilo atau 1,9 itu udah sangatlah bagus. Kalau ada yang bilang 2 bulan kenapa baru 1,5, itu sebenarnya sudah bagus ya. Yang dipertanyakan kalau 2 bulan itu baru 1 kilo itu tanda kutipnya itu asli atau enggak. Jadi ini salah satu kelincinya. Mana ya? Oh, ini ya, ada ini juga. Ini ada kelinci haikul ya, ini nih. Ya masih malu-malu ya. Ini untuk jenis haikul dia memang lebih panjang daripada enjet. Enjet kan dia bulat ya, sedangkan haikul dia lebih panjang, terus kupingnya cenderung panjang juga. Cuman dia berisi di bagian belakang, di bagian samping itu dia tidak terlalu berisi ya. Sini kita coba posing ya, diambil dulu ya, kita jalan-jalan ya. Waduh, nanti kawin ini santan ini. Ini haikul. Kenapa jenis haikul sekarang diminati? Karena untuk perkembangan mereka sangat cepat ya perkembangannya. Lalu untuk bobotnya itu sangat menyenangkan ya. 3 bulan dia sudah 2,5 kilo atau final stock, memenuhi final stock ya, jenis haikul final stock. Terus untuk untuk bobotnya juga memenuhi. Lalu ketebalan dagingnya itu dia tebal di sini ya, jenis haikul itu. Lalu untuk ini samping ini biasanya ramping, dia cenderung lebih panjang daripada haila, dan lebih panjang daripada NZ ya. Kalau haila dia panjang berisi, cuman ini panjang ramping ya haikul. Ini untuk harga sendiri haikul bervariasi tergantung dengan peternaknya sendiri ya. Ada yang jual 2 bulan, ada yang jual 100.000 itu ada. 2 bulan ada yang jual 300 ada. Itu tergantung peternaknya lagi ya. Jadi mereka masing-masing mempunyai kriteria dan tolak ukurnya. Ini untuk pemberian pakan usia siapan atau sapian ya 3 bulan ini. Saya pemberiannya itu 100 gram aja, 100 gram per harinya, itu sampai usia 4 bulan nanti ya. Ini begitu 5 bulan 6 bulan, nah itu sedikit boros ya, 150 gram. Ini kadang juga saya lebihkan ini biasanya ya. Masih kalau jenis haikul itu biasanya mereka lebih cepat untuk birahi itu biasa 3 bulan dari birahi. Ini juga kadang birahi ini. Jadi untuk mengetahuinya harus ditahan dulu ya. Untuk pemula jangan dikawinkan dulu, itu berbahaya. Karena ketika dikawinkan usia 3 bulan 4 bulan jadi cuman biasanya keguguran karena untuk organ reproduksi mereka belum ready atau belum siap untuk berkembang biak atau produksi. Jadi kasihan. Saya biasanya tunggu sampai usia 8 bulan atau 7 bulan. 6 bulan itu biasanya masih molting kalau tempat saya. Jadi 3 bulan molting 2 kali. 3 bulan molting sampai 4 bulan, nanti 6 bulan molting sampai 7 bulan. Begitu setelah molting kedua itu langsung dikawinkan saja. Itu pasti dengan bobot biasanya pipi atas 3,5 sampai 4 kilo ya. Ya sangat menyenangkan ketika
pemula memulai ternak dengan kelinci jenis Haikal, itu saran saya sedikit saja, itu jangan 10 betina satu jantan, itu jangan, sepasang dulu, sepasang dulu. Nanti dari usia sepasang itu nanti dikembangbiakan sendiri ya, kembang biakan sendiri, sehingga untuk perkembangannya jadi tahu ya. Jangan beli induk biasanya 10 indukan satu jantan, itu kasihan itu. Nanti untuk pemula biasanya kaget pemberian pakan ya. Sangat boros banget nah, iya jelas nah, langsung banyak begitu ya. Jadi pemberian pakannya harus sesuai takaran. Dan untuk pemula juga disarankan dari sapian. Kalau sabar itu dari sapian ya. Jadi kita tahu pertumbuhannya seperti apa. Lalu laju pemberian pakannya dari sapian sampai besar itu prosesnya para pemula melewati itu ya. Jadi dari usia 3 bulan nanti dibesarkan sampai 6 bulan, 7 bulan dikawinkan. Itu ada rasa apa ya? Ada rasa kepuasan tersendiri ketika pemula itu memelihara dari kecil terus jadi besar, itu salah satu kepuasan tersendiri. Apalagi punya anakan, terus anakannya dibuat untuk indukan lagi, itu lebih puas ya daripada sobat-sobat kelinci itu membeli indukan. Cuman itu kembali kepada para sobat-sobat kelinci yang mau ternak kelinci ya. Kalau indukan juga lebih cepat, cuman harus persiapan seperti persiapan pakannya harus disiapkan, karena jelas indukan dengan sapian atau siapan berbeda ya, porsinya lebih besar, lebih banyak. Jadi kalau pemula juga pelan-pelan saja ya. Ini mau kemana? Ini usia 3 bulan. Ya lebih panjang teksturnya. Haikal sendiri itu dari Prancis ya, dari Prancis tahun 2013. Dari Prancis itu diambil oleh Baliknak. Mereka mengembangkan jenis Haikal Indonesia, kan di sana suhunya dingin. Kalau di sini Haikal sini sudah adaptasi, atau generasinya sudah bisa beradaptasi dengan kelinci dengan iklim-iklim yang ada di Indonesia ya. Jadi di sini lebih panas ya. Ini ketemu jantan jadi birahi. Jadi itu aja sedikit cerita mengenai kriteria Haikal. Untuk yang betina itu seperti apa ya. Lalu untuk jantan juga sama saja sebenarnya. Jantan saja itu sama, 3 bulan itu dengan bobot di atas 2 kilo ya lebih baiknya. Biasanya kalau jantan itu kepalanya lebih besar, kalau betina ini ya lebih ramping nih, lebih itu lebih lancip ya. Wah ini bisa kawin ini ya, tutup sih. Jadi dia memang untuk 3 bulan itu dia sudah birahi ya. Sudah birahi, harus diperhatikan ya. Kayak pemula yang menggunakan kandang bambu itu juga jangan lengah ketika kandang bambunya bolong, terus kelincinya itu tiba-tiba ke samping itu bahaya itu. Itu biasanya bolong, sebelahnya jantan, itu biasanya ada pembuahan di usia dini ya. Harus diperhatikan juga. Lalu untuk hijauan sama saja, hijauan kelinci Haikal sama NZ dan lain-lain itu sama aja. Hijauannya tetap sama, daun otot, daun pepaya dikeringkan, daun pisang dikeringkan, dan pepaya lagi, lalu ada jagung manis. Jadi pemberian pakannya sama saja saya. Untuk takarannya bebas. Takarannya itu saya tuh ya 20% hijauan, 80% untuk velletnya ya. Lalu ya jangan lupa untuk pemberian itu jamu jangan lupa diberikan ya, karena apalagi sekarang musim hujan memang harus sedikit was-was dan waspada, dan perlakuannya sedikit khusus, diberi jamu juga ya. Itu tadi sedikit tentang
kriteria jenis high goal yang betina atau jantan. Jangan lupa untuk like, share, serta komen dan subscribe di channel Juragan Niko ya. See you di next episode. Bye.